Bacaan liturgi Senin 5 April 2021, hari Senin dalam Oktav Paskah. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan bercerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
marilah kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Renungan saya ambil dari Siarah Batin. Cerita mengenai penerbangan pertama manusia ke bulan yang diajarkan di sekolah-sekolah, yang dijadikan sebagai simbol kedikdayaan teknologi, perlahan-lahan digugat kebenarannya. Dengan banyak pembuktian dan investigasi, peristiwa itu dinyatakan sebagai hoax atau bohong. Namun, orang sudah telanjur percaya bahwa pendaratan manusia di bulan adalah benar. Dalam beragama pun, ternyata kita tidak lolos dari hoax. Seorang sejarawan mengatakan, sebuah kebohongan yang diceritakan terus-menerus bisa menjadi sebuah kebenaran. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kebenaran palsu tersebut akan bertahan? Dalam Injil pada hari ini, kita mendengar sebuah kisah yang tidak elok dari para pemimpin agama Yahudi pada masa Yesus. Mereka bermufakat untuk menyuap para serdadu agar tutup mulut terhadap kebenaran kebangkitan Yesus dan menyuruh mereka untuk menyampaikan kebohongan. Namun peristiwa kebangkitan bukanlah sebuah kebohongan. Hal ini terlihat dari bagaimana para murid merelakan hidup mereka demi peristiwa itu. Tak ada upah, tak ada imbalan berupa uang emas atau harta materi serupa yang dijanjikan untuk mewartakan peristiwa kebangkitan. Alih-alih mereka mendapatkan begitu banyak pengalaman yang menyakitkan. Ada yang dianiaya dengan begitu sadis, mengalami kesulitan dalam perjalanan, dan dibunuh. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang tidak hanya mereka dengar dari 1-2 orang, melainkan mereka alami sendiri. Kegembiraan karena mengalami Tuhan yang bangkit inilah kebenaran yang tidak tergantikan, melebihi nyawa mereka sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur melalui peristiwa kebangkitan Yesus, Engkau menyatakan kebesaran. Semoga kami penuh dengan kegembiraan dan tak pernah berpaling darimu. Amin.